Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam. Dan Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Bukan perang terbuka. Ini ancaman serius Republik Indonesia di IKN Nusantara. Perpindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur ternyata dilengkapi dengan rancangan sistem pertahanan dan keamanan baru sebagai antisipasi dari ancaman perang. Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN Bappenas, Bogat Widiatmoko, memaparkan ada perspektif geostrategis baru dari pemindahan IKN. Seperti lokasi ibu kota negara berdekatan dengan perbatasan darat ke Malaysia sepanjang 2062 km. Dan ini merupakan pintu untuk ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Demikian ucapnya dalam konsultasi publik rancangan undang-undang tentang ibu kota negara di UPN Veteran Jakarta pekan lalu. Selain itu, lokasi IKN juga berhimpitan dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 dan choke point atau titik sempit dunia. Sedangkan di sisi udara, lokasi IKN mendekati Flight Information Region atau FIR untuk milik negara tetangga seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. Ibu kota negara baru juga ada di dalam radius jelajah ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile dan rudal hipersonik negara tertentu. Demikian jelas Bogat. Ancaman lainnya adalah saat ini Pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur transnation crime seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga dengan teroris transit triangle di Sulu, Sabah, dan Poso. Yang terakhir, posisi ibu kota negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan seperti FPDA, The Five Power Defense Arrangement Malaysia, dan sebagainya. Kemudian aliansi AUKUS Australia, UK, dan USA, dan terdampak dari One Belt One Road atau OBOR BRI Cina. Namun ia menegaskan bahwa kemungkinan terjadi perang terbuka sangat kecil sampai tahun 2045. Adapun kemungkinan yang terjadi justru konflik terbatas. Bogas menegaskan pihaknya menyajikan ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Kemungkinan yang akan terjadi adalah serangan bersifat CBRNE, chemical, biological, radiological, and nuclear defense. Sementara itu tentang titik nol IKN, apakah jadi lokasi Istana Presiden? Pembangunan dan pemindahan ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada tahap 1 akan dimulai di tahun ini. Disebut-sebut Istana Kepresidenan akan dibangun di titik nol. Benarkah? Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan Grand Design IKN Nusantara telah disiapkan dan tinggal menunggu aturan turunan dari Undang-Undang IKN untuk pelaksanaan di lapangan. Suharso pun menepis Istana Negara di IKN Nusantara tidak akan dibangun di titik nol. Titik nol di IKN, kata dia, merupakan titik referensi untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan air laut. Hal itu akan menjadi referensi berapa ketinggiannya dari titik nol, dan itu bukan berarti istana dibangun di titik nol. Istana Negara agak ke atas dan gedung DPR MPR di sayap kanan. Demikian jelas Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR. Seperti diketahui, pembangunan wilayah IKN Nusantara terbagi atas 3 wilayah perencanaan. Di antaranya titik nol pembangunan IKN, lokasi Istana Negara, lokasi kompleks MPR DPR dan DPD RI, hingga bendungan Sepaku Semoy.
Suharso juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan dilakukan secara bertahap. Yang penting, ketersediaan air dengan dibangunnya dam Sepaku Semoy dan